Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hak-haknya Ramadan, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, serta mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, serta keluar dari Ramadan nanti pada Idul Fitri kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita sudah dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan membahas tentang sejarah puasa. Sebelum kita membahas tentang apa itu puasa, hukum-hukum puasa, syarat wajib puasa, sunnah-sunnah puasa, sebelumnya alangkah baiknya kita mengenal dulu sejarah puasa itu sendiri. Jadi puasa itu memiliki sejarah, dan puasa itu sudah Allah wajibkan jauh sebelum Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah wajibkan puasa itu, kata Allah, kepada orang-orang sebelum kalian. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa, dan pernah Allah syariatkan kepada umat-umat mereka untuk melaksanakan puasa. Hanya saja ada beberapa perbedaan aturan puasanya dan macam-macam puasanya. Dulu ahlul kitab, umat terdahulu, puasanya ada yang hanya puasa menahan tidak boleh makan dari sesuatu yang dari makhluk hidup yang punya ruh. Jadi nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging sapi, nggak boleh makan daging kambing. Pokoknya yang memiliki ruh, yang hidup. Akan tetapi boleh memakan segala sesuatu yang tidak punya ruh. Misalnya makan buah boleh, makan nasi boleh, minum air boleh. Intinya puasa yang seperti ini sangat mudah untuk kita lakukan, karena kita hanya tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang memiliki ruh. Itu zaman dulu ahlul kitab. Kemudian dulu juga Allah Subhanahu wa taala sebelum mewajibkan Ramadan, Allah dalam Islam hanya diwajibkan berpuasa pada hari Ashura, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, lalu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa engkau puasa hari ini? Lalu para kaum Yahudi menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumuhu min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya dari kejaran Firaun. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak kalau begitu. Maka semenjak itu Rasulullah mewajibkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Ini sebelum Ramadan tiba. Jadi sebelum ada kewajiban berpuasa Ramadan, dulu umat Islam berpuasa hanya di hari Ashura saja. Kemudian setelah itu Allah wajibkan puasa Ramadan tepatnya pada bulan Sya'ban di tahun kedua hijrah. Jadi setelah Nabi hijrah dapat 2 tahun, Allah baru mewajibkan puasa Ramadan tepatnya pada bulan Sya'ban. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita dulu pertama kali adalah pada tahun kedua Hijriah, atau pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban, dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah perintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah tersebut. Kemudian fase puasa itu ada 3 fase. Ada 3 tahapan. Nah, yang pertama dulu, pertama kali puasa, fase yang pertama, imsak itu dimulai ketika seseorang tidur malam. Nah, ini berat. Pada waktu itu memang berat. Kenapa? Asal kita tidur, maka dari waktu itulah
kita sudah wajib imsak, sudah wajib enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri dan semua yang membatalkan puasa. Misalnya kita tidur jam 7 setelah berbuka puasa, maka setelah dari jam 7 itu kita sudah enggak boleh makan, enggak boleh minum dan lain sebagainya. Dan ini berat. Dan Allah mentakdirkan lain. Alhamdulillah Allah mentakdirkan lain. Kalau misalnya kita tetap seperti ini aturannya, mungkin kita bisa jadi nggak kuat. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ada salah satu sahabat Nabi SAW puasa. Ketika sudah waktunya berbuka, istrinya ingin memanggil dia untuk berbuka, ternyata dia sedang tidur. Sudah waktu berbuka, sudah maghrib, ternyata dia tidur. Maka sejak itu dia sudah harus menahan lagi. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari di hari keesokannya. Akhirnya dia puasa lagi. Karena orang puasa pada waktu itu aturannya harus menahan atau imsak mulai dari saat dia tidur di malam hari. Di hari kedua, ketika akan berbuka puasa, ternyata dia tidur lagi. Walhasil dia menahan lagi, nggak boleh makan dan minum karena sudah tidur di malam hari. Lalu hari ketiga dia tak mampu menahan lapar dan hausnya sehingga dia pingsan. Walhasil dia mengadu kepada Rasulullah SAW dengan kejadian tersebut, sehingga ternyata banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang juga mengalami hal serupa. Akhirnya Allah rubah peraturan itu. Allah rubah waktu imsak atau menahan makan dan minum itu dari awal tidur, dari tidur malam, dimulai di tidur malam, Allah ubah dengan mulainya terbit fajar. Nah, itu yang pertama, fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan umat Islam untuk semua berpuasa. Jadi Allah tidak langsung harus puasa, jadi bitadrij, dengan perlahan. Maksudnya yang mau puasa boleh puasa, yang enggak mau puasa juga tidak apa-apa tidak puasa, tapi wajib untuk membayar fidyah 1 hari 1 mud. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin kita lebih milih nggak puasa karena kita mampu untuk membayar 1 mud. Jadi yang mau puasa boleh, yang nggak puasa juga boleh, tapi wajib perharinya bayar 1 mud, bayar fidyah sebanyak 1 mud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, tapi yang enggak mau puasa juga tidak apa-apa, tapi wajib membayar fidyah 1 mud. Itu fase yang kedua. Dan pahalanya pun sama. Allah katakan yang puasa pahalanya sama, yang enggak puasa tapi bayar fidyah juga pahalanya sama. Yang ketiga, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kata Allah, yang puasa maka dia lebih baik. Maka sejak itu, fase yang ketiga, semua orang Islam pada waktu itu berpuasa. Dengan turunnya ayat wa antasumu khairul lakum. Jika kalian puasa, maka kalian akan lebih baik. Sahabat Nabi enggak ada yang pengen enggak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih memilih puasa dan lebih memilih tidak membayar fidyah. Itu fase yang ketiga. Wa antasumu khairul lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Dan hingga saat ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa bagi yang mampu. Jadi itulah sejarah puasa. Ya, jadi puasa itu Allah wajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah dengan beberapa fase. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui sejarah bagaimana puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejarahnya dengan beberapa fasenya dan macam-macam puasa yang dilaksanakan oleh kaum-kaum terdahulu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sejarah puasa yang singkat ini bermanfaat. Mudah di hari berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.